PDD UKTPT ya, sebagai syarat, salah satu syarat Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan di sertifikasi dosen tahun 2023. Mungkin kita sekilas review sedikit ya Bapak Ibu, kenapa sih ada sertifikasi. Nah, sebelum itu tadi sudah diperkenalkan juga sama Mbak Rida, ya nama lengkap saya. Ya, jadi saya S1-nya itu Teknik Informatika, ya, S2-nya itu Ilmu Komputer. Basically, Bapak Ibu, saya tidak punya bidang pendidikan yang pedagogik, ya. Jadi teknik pengajaran ya, terutama. Nah, itu biasanya nanti di PDD UKT-PT yang bidang pengajaran itu penting ya. Nah, beberapa pengalaman Bapak Ibu sampai saat ini saya masih dipercaya selaku Ketua Program Studi ya. Baru 4 hari dipindahkan Mbak Rida. Jadi yang sebelumnya Sistem Informasi, sekarang ke Teknik Informatika di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Jadi kampus kami letaknya di Denpasar, Bali Bapak Ibu. Mungkin ada yang mampir gitu ya, silahkan kita ngobrol sama-sama atau main ke Bali yuk buat PDD UKT-PT bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau seluruh dosen sudah lulus, otomatis kan ada semangat ya Bapak Ibu. Semangat untuk lebih banyak bertridharma di dalam perguruan tinggi. Saya masih aktif di salah satu lembaga sertifikasi profesi bidang TIK untuk P3 khusus untuk perindustrian Bapak Ibu, dan juga selaku asesor BNSP di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi saya lebih banyak tuh memang aktivitasnya di luar kampus. Nah, itu nomor telepon, mungkin kalau ada yang berkenan nanti Mbak Rida bisa bagikan gitu ya. Jadi pertemuan ini mungkin terbatas. Nanti sambil jalan secara WA saya siap memfasilitasi Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang kiranya belum jelas ya terkait dengan sharing kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Jadi karena saya punya prinsip kalau ilmu itu tidak dibagi ya tidak akan berkembang katanya. Jadi, ayo kita sama-sama nanti saling sharing, Bapak Ibu. Nah, sedikit sekilas Bapak Ibu, rekan-rekan dunia dosen ya. Oke, oh, macam. Nah, jadi kenapa sih sertifikasi pendidik itu penting ya? Ya, jadi peraturan pemerintah di pasal 2 nomor 37 tahun 2019 tentang dosen itu sudah jelas di sana. Jelas disampaikan bahwa kualifikasi akademik ya wajib ya dosen itu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Sehat jasmani tentunya dan rohani memenuhi kualifikasi lain dipersyaratkan satuan pendidik tempat tugas. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi sertifikat pendidik ini salah satu syarat yang menyatakan bahwa sah tidak sahnya Bapak Ibu sebagai dosen. Jadi kalau selama ini hanya memiliki kualifikasi pendidik, hanya memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi sehat jasmani rohani, tapi tidak punya sertifikat pendidik itu belum dosen katanya. Nah ini lengkapnya di situ Bapak Ibu. Ya, di dalam peraturan ini juga sudah dicampaikan secara gamblang bagaimana proses sertifikasi itu dilakukan Bapak Ibu. Ya, sehingga dalam proses penyusunan dokumen pun sudah gamblang disampaikan, hanya kadangkala kita memahami dari beberapa kalimat-kalimat yang ada itu perlu ya berkali-kali untuk bisa kita pahami. Nah, konsep sertifikasi Bapak Ibu, nah kita review sedikit ya terkait dengan kualifikasi, kompetensi, kontribusi, ada profesionalnya, sertifikasi ya, ada keberlanjutan profesionalisme dan peningkatan mutu. Jadi manfaat daripada sertifikasi ini juga tidak hanya serta-merta berbicara tentang value-nya, tapi peningkatan mutu di dalam sebuah lembaga itu menjadi sebuah kontribusi penting apabila Bapak Ibu para dosen yang sudah memenuhi syarat standarisasi ya, yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini ditentukan adanya dampak arah ke peningkatan mutu. Nah, tentu syarat dosen diberikan sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa syarat yang mesti harus Bapak Ibu juga perhatikan ya secara personal ya. Apakah saya sudah memenuhi syarat atau tidak di dalam mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Tentu pengalaman kerja sebagai pendidik di perguruan tinggi itu sekurang-kurangnya 2 tahun
Artinya apa? Jadi secara otomatis Bapak Ibu harus minimal punya BKD itu 4, ya, ada 4 semester gitu ya. 2 tahun berarti ada 4 semester. Nah, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Jadi kalau Bapak Ibu sudah asisten ahli, sudah mengajar sekurang-kurangnya 2 tahun, itu sudah masuk sebagai nominasi. Ditambah nanti beberapa syarat-syarat yang terkait dengan syarat tambahan ya. Nah, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dikatakan lulus apabila ada pihak lain nanti yang akan melakukan proses asesmen Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan nanti saat ini sebagai syarat agar lulus sertifikasi, nah itu akan dinilai, akan diperiksa oleh asesor yang dari perguruan tinggi mitra. Nah ini yang yang perlu juga kita perhatikan detailnya Bapak Ibu ya, agar betul-betul apa yang Bapak Ibu perjuangkan hari ini, yang dilakukan hari ini tidak sia-sia. Dan jangan juga terlalu terburu-buru Bapak Ibu. Nah, di dalam PP 37 tahun 2009 tentang dosen, Pak Ibu, ya, sistem penilaian dosen itu, sertifikasi dosen itu ada dua. Ada internal, ada eksternal. Nah, secara internal itu ada penilaian empirikal, ada penilaian persepsional. Nah, yang eksternal itu penilaian PDT, PDD, UKTPT atau penilaian data diri Bapak Ibu, ya. Data diri Bapak Ibu yang nantinya tentu itu menjadi sebuah satu kesatuan dalam sebuah penilaian, sistem penilaian sertifikasi dosen. Nah, penilaian-penilaian ini tidak jauh ubahnya, tidak jauh bedanya di tahun 2022 baik gelombang 1-2 dan 2023 gelombang 1 Bapak Ibu. Ya, keterlibatan dari beberapa rekan-rekan sejawat di internal, mahasiswa, pimpinan itu sangat penting di dalam penilaian persepsional nanti. Nah, penilaian PDT, PDD UKTPT, nah di sini tentu ada tridharmanya nanti yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, nanti kita coba ya Bapak Ibu berikan tips triknya kira-kira fashion Bapak Ibu itu di mana. Nah, fashion Bapak Ibu itu di mana. Nah, ini Serdos dari tahun ke tahun Bapak Ibu perkembangannya sudah sangat bagus begitu ya, dan bahkan yang terbaru ini sudah sangat simpel ya. Nah, sudah sangat simpel dalam artian simpelnya adalah eh, segala sesuatu isiannya itu tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari di dalam melakukan kegiatan tridharma perguruan tingginya, ya. Dan aplikasi otomatis Bapak Ibu, apapun dokumen-dokumen kegiatan tridharma Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di sistem, nah itulah yang nanti akan Bapak Ibu klaim di dalam kegiatan sertifikasi dosen. Nah, Shadow Smart Bapak Ibu, simpelnya adalah kita kan sudah beralih di 2021, 2022 dan sekarang 2023 ya Bapak Ibu. Nah, di 2023 masih menerapkan menggunakan Shadow Smart. Ya, simpelnya hanya 3 tahap dalam prosesnya. Itu sangat sederhana ya dibandingkan dengan proses Shadow sebelumnya. Ada modern, more inovatif. Jadi full online penyelenggaraannya. Aspek inovasi dosen dalam Tridharma menjadi pokok. Accountable, proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Responsif, tanggapan sesuai dengan situasi kondisi, semangat kampus merdeka dan merdeka belajar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang menjadi bagian penting buat Bapak Ibu ya. Terus ada transparannya. Jadi prosesnya bisa dipantau secara real time oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan. Maka dari itu Bapak Ibu dikatakan smart ya, salah satunya adalah mempermudah Bapak Ibu sebenarnya selama persiapan-persiapan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen ini betul-betul sudah tidak jauh dari apa yang Bapak Ibu lakukan selama berkegiatan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, persyaratan Bapak Ibu. Jadi persyaratan sebagai peserta sertifikasi ini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui ya. Jadi saya hanya mengingatkan, mereview ya, mungkin ada teman-teman dari dunia dosen yang saat ini bergabung masih dalam perjuangan begitu ya. Kira-kira apa sih persyaratan untuk jadi peserta sertifikasi ya?
Tentu yang pertama adalah memiliki nomor induk dosen nasional untuk dosen tetap, dan memiliki NIDK untuk dokter pendidik klinis atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu. Jabatan fungsional, Bapak Ibu sekurang-kurangnya asisten ahli, ya, memiliki pangkat golongan atau impasing bagi yang non PNS ya. Tapi kalau bagi yang PNS tidak membutuhkan impasing gitu. Masa kerja Bapak Ibu sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut dari mulai terhitung ya menjadi pengangkatan pertama dosen fungsionalnya. Terus memenuhi beban kerja dosen BKD 2 tahun secara berturut-turut. Artinya Bapak Ibu minimal punya 4 BKD ya. Jadi 2 tahun berarti ada 4 BKD yang harus dipersiapkan. Memenuhi nilai ambang batas dari TKDA, terus memenuhi nilai ambang batas dari TKBI ya, kemampuan bahasa Inggris, dan memiliki sertifikat program pendidikan keterampilan dasar teknik instruksional atau pakerti. Nah, ini yang baru, yang tambahannya Bapak Ibu. Kebetulan di 2022 saya termasuk di dalamnya yang memang harus ikut pakerti begitu ya. Ikut pakerti. Padahal di awal pada saat pemanggilan pertama itu tidak membutuhkan pakerti. Itu di tahun 2019-2020. Jadi tidak sulit sebenarnya mengikuti pakerti karena pendidikannya lebih kepada pedagogik ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana teknik pengajaran, bagaimana penyusunan bahan ajar, rancangan pembelajaran, termasuk juga metodologi pengajaran. Itu yang paling banyak dibahas di dalam pendidikan pakerti. Itu memantapkan juga Bapak Ibu pada saat nanti membuat sebuah video PDD UKTPT-nya Bapak Ibu. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, ini persyaratan ya. Nah, kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ya, ada urutan prioritas dalam penetapan sertifikasi dosen Bapak Ibu. Ya, ada urutan penetapan. Yang pertama itu yang paling diprioritaskan itu adalah jabatan akademik. Ya. Terus ada pendidikan terakhir, nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan bahasa Inggris ya. Baru masuk ke pangkat golongan uang dan terakhir masa kerja. Jadi ini beberapa urutan prioritas. Jadi seandainya ya Bapak Ibu di institusi masing-masing gitu ya, ada kecenderungan kenapa dia dipanggil lebih dulu gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah syarat penentuan kuota secara nasional. Dengan catatan Bapak Ibu, bagi yang baru akan mengikuti kegiatan, apalagi yang belum eligible gitu ya, mohon diperhatikan ya beberapa data-data di sistemnya. Ya, pastikan semua sudah lengkap begitu ya, yang mempermudahkan nanti Bapak Ibu dalam persiapan untuk pada saat eligible untuk persiapan sendosnya. Nah, ini tahapan serdos yang tidak asing buat Bapak Ibu rekan-rekan dunia dosen ya yang tergabung hari ini. Nah, di tahapan pertama itu adalah penyusunan awal portofolio dosen. Ya, di situ ada riwayat kerja Bapak Ibu, termasuk ada penetapan calon DYS sebagai DYS ya. Nah, kita masuk di tahap kedua Bapak Ibu, penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKTPT, dan pengajuan penilaian eksternal. Nah, proses tahapan kedua ini yang Bapak Ibu akan lakukan saat ini bagi Bapak Ibu para dosen yang sudah di eligible ya, yang sudah memenuhi syarat, TKBI-nya memenuhi syarat, pakertinya memenuhi syarat, BKD-nya memenuhi syarat, termasuk juga impasingnya memenuhi syarat. Jadi kalau sudah masuk eligible, siap-siap untuk melakukan persiapan terkait dengan penilaian persepsional yang dilakukan di internal dan mempersiapkan menyusun dokumen PDD UKTPT. Sehingga kalau itu semua sudah beres, baru melakukan pengajuan penilaian eksternal. Di tahap ketiga, Bapak Ibu, itu penilaiannya biasanya kalau pengalaman saya kemarin itu di kurang lebih 2 bulan itu sudah keluar hasil Bapak Ibu. Kebetulan yang menilai adalah teman-teman dosen dari UGM sama ya. Jadi kami yang dari LPTK swasta, dari lembaga swasta ya, dari kampus swasta di asesmen dari kampus negeri. Jadi masukan diberikan oleh para asesor. Jadi tidak serta-merta menyalahkan gitu ya, tapi ada beberapa masukan yang menjadi motivasi kami ya, walaupun sudah dikatakan lulus, tapi menjadi sebuah
perbaikan ke depannya sehingga lebih disempurnakan apabila sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan. Jadi pada prinsipnya banyak sekali para asesor yang memberikan sebuah masukan-masukan terkait dengan penyusunan dokumen PDD UKT-PT pada saat diperiksa. Jadi kadang-kala momoknya menakutkan ya. Jadi sebenarnya pada saat prosesnya yang penting rule-nya Bapak Ibu, aturan mainnya, persyaratannya, tahapan-tahapannya itu diikuti tahap demi tahap, ya, tahap demi tahap. Nah itu di tahapan Serdos. Nah dokumen portofolio Bapak Ibu nilai ambang batas. Nah ini bagi teman-teman yang belum sesuai dengan passing grade ya. Jadi dipastikan nilai TKDA-nya minimal 530 ya. Terus TOEFL-nya dari beberapa lembaga ya disesuaikan. Nah, ini termasuk juga TKD menggunakan lembaga asing misalkan ya. Itu harus dikonversi skornya dan itu semua sudah ada di PO Seldos-nya Bapak Ibu. Itu semua sudah dituangkan di dalam PO Seldos yang di tahun 2022. Nah, ini untuk yang nilai ambang batas. Penetapan calon Bapak Ibu untuk dokumen portofolio dosen ya, data yang paling utama di situ ada tambahnya adalah fakulti Bapak Ibu. Nah, banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang sudah menyelenggarakan program fakulti ya yang diakui dari Kemendikbudristek, baik yang dilakukan secara online maupun secara offline. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan bagi teman-teman yang memang saat ini sedang mencari begitu ya, mencari peluang di mana sih kira-kira ada diklat fakulti yang bisa dilakukan. Nah, seluruh data informasi dan dokumen yang diunggah di sistem itu harus benar Bapak Ibu. Nah, terutama nanti yang tridharmanya, pengajaran. Di bagian pengajaran Bapak Ibu tentu ada bukti-bukti kegiatan proses pelaksanaan pembelajaran ya yang memang betul-betul harus dilengkapi. Nah, manakala Bapak Ibu sudah eligible mengklaim semua itu ya data itu lengkap adanya. Nah, tidak hanya selesai sampai di sana, pada saat Bapak Ibu sudah lulus sertifikasi dosen pun untuk memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai pencairan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dokumen-dokumen itu juga harus tetap dilengkapi. Jadi menjadi kebiasaan Bapak Ibu pada saat bermain di Sister. Jadi menggunakan aplikasi Sister itu sendiri. Nah, calon DYS yang telah memenuhi syarat Ibu dan telah ditetapkan sebagai DYS ya sesuai dengan kuota peserta Serdos sesuai tahun pelaksanaan wajib melengkapi portofolio bagian kedua. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sudah eligible begitu ya sudah tentu harus menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT PT Bapak Ibu. Dan juga melakukan penilaian persepsional oleh 10 orang penilai persepsional. Tentu ini ditugaskan oleh PSDPTU. Nah, PSDPTU itu berada di kampus Bapak Ibu sendiri ya, di lembaga Bapak Ibu sendiri. Di situ ada operatornya, nanti operator itu yang akan mendaftarkan siapa kira-kira atasan yang akan menilai, teman sejawat yang akan menilai, mahasiswa yang akan menilai. Kalau saran saya Bapak Ibu terkait dengan persepsional, penilaian persepsional ya, untuk teman sejawat diupayakan adalah teman sejawat yang seringkali Bapak Ibu ajak melaksanakan tridharma. Ya. Jadi baik itu penelitian bersama, pengabdian bersama, termasuk juga mahasiswa yang memang Bapak Ibu ampu di kelasnya. Nah, itu akan tentu memberikan sebuah penilaian yang berbeda kepada Bapak Ibu yang sedang melaksanakan persiapan untuk kelengkapan sertifikasi dosen. Nah, itu untuk penilaian persepsional. Ya, ada 5 mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan Bapak Ibu sendiri selaku DYS ya. Nah, penilaian persepsional tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, menggunakan instrumen penilaian yang penilaiannya itu bisa dilihat melalui portofolio dosen. Ya, jadi melalui sistem di situ bisa dicek nanti siapa mahasiswa yang siapa yang dosen yang nanti diberikan akses ya untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Bapak Ibu terkadang seharian Bapak Ibu di perguruan tinggi.
termasuk juga pimpinannya. Maka dari itu disinilah pentingnya Bapak Ibu dalam memilih teman sejawat. Kalau memilih atasan kan nggak tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memilih teman sejawat termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang Bapak Ibu tunjuk untuk sebenarnya sih nggak boleh. Kalau DYS itu nggak usah begitu ya. Kalau bisa itu bisa dikomunikasikan secara adat mungkin begitu ya. Sehingga menopang yang penilaian eksternal nanti yang dilakukan oleh PTS atau PTN lain. Nah itu. Nah penilaian persepsional terhadap Bapak Ibu sendiri dilakukan secara online Bapak Ibu ya. Nah PSD PTU pengelola proses penilaian tanggung jawab atas penugasan pihak-pihak sebagai penilai persepsional dalam aplikasi Sesdos di sistem. Jadi nanti yang menentukan ini kadang-kadang bingung ya penilaian persepsional itu di mana ya? Terus siapa yang menentukan? Siapa orang-orangnya itu ditentukan oleh PSD PTU ya PSD PTU. Jadi bagian inilah yang nanti memploting ya Bapak Ibu atasan yang akan menilai, mahasiswa yang akan menilai, termasuk juga teman sejawat yang akan menilai. Nah, instrumen penilaian persepsional DYS berbeda untuk masing-masing unsur ya. Dosen, mahasiswa, teman sejawat ya, teman sejawat dosen, atasan dan Bapak Ibu sendiri itu berbeda ya. Berbeda tidak sama. Nah, penilaian persepsional dari unsur mahasiswa tidak dilakukan oleh untuk dosen yang sedang tugas belajar. Jadi perhatikan juga ya, pastikan bahwa penilaian untuk mahasiswa itu bukan untuk dosen yang tugas belajar dan penggantinya diberikan rata-rata skor 4,0. Jadi perhatikan penilaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu punya punya aplikasi untuk melakukan penilaian persepsional begitu ya. Setelah misalkan di rata-rata kira-kira berapa poin yang Bapak Ibu dapatkan dari penilaian teman sejawat, penilaian mahasiswa, penilaian dosen, termasuk juga penilaian Bapak Ibu sendiri dengan poinnya begitu rata-ratanya berapa, sehingga memenuhi ambang batas Bapak Ibu dalam lulus di penilaian persepsional. Nah ini yang perlu Bapak Ibu betul-betul perhatikan di dalam melakukan penilaian persepsional. Nah, tata cara penilaiannya ya, setiap skor butir diberikan oleh kelompok penilai. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bagaimana sikap Bapak Ibu, bagaimana kontribusi, bagaimana penelitiannya dan segala macamnya. Itu ada skor-skornya ya. Nah, skor-skornya memiliki interval 1 sampai 7 ya Bapak Ibu. Dia menggunakan bentuknya adalah sematik diferensial. Jadi masing-masing butir dalam instrumen penilaian diberikan satu deskripsi yang artinya ada nilai interval di sana. Ya. Nah, skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dalam setiap skor butir. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nanti saya coba tunjukkan gitu ya, saya punya aplikasinya bagi Bapak Ibu yang sudah punya, langkah bagusnya itu disimulasikan dulu sehingga Bapak Ibu bisa memperkirakan kira-kira ya penilaian nanti menjadi poin ya, menopang kegiatan dari penilaian dokumen PDD UKT-PT yang dilakukan oleh eksternal asesor. Nah, seluruh perhitungan Bapak Ibu, teman-teman dunia dosen ya, seluruh perhitungan penilaian persepsional dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online Sesdos. Jadi DYS yang lulus penilaian persepsional jika ya rata-rata masing-masing komponen itu lebih besar dari rata-rata instrumen nilai persepsional itu rata-rata lebih besar dari 4,5. Jadi harus mensimulasikan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memastikan ya. Jadi kalau sudah niat dari awal ya, semua harus dipersiapkan dengan matang begitu. Nah, ini salah satu tips juga yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu untuk penilaian persepsional. Ya. Nah, di penilaian akhir Bapak Ibu untuk portofolio dosen ya, penilaian atas kualifikasi akademik, kerja pidana perguruan tinggi, dan nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional. Untuk penilaian persepsi itu nilai persepsi DYS ya, dengan memperhitungkan tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadiannya. Jadi ini akan dinilai oleh teman sejawat, atasan Bapak Ibu ya, termasuk juga mahasiswa. Bagaimana kompetensi pedagogis Bapak Ibu?
bagaimana profesionalnya dalam melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian, bagaimana sosialnya, bagaimana kepribadiannya, ya, apakah di kelas sering marah-marah begitu ya, jadi mahasiswa itu ngasih poinnya kecil nanti. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan dalam simulasinya. Nah, penilaian terhadap dokumen pernyataan data diri atau pernyataan diri tentang kontribusi DWS dalam melaksanakan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Jadi, tiga komponen ini yang menjadi penilaian akhir portofolio dosen. Selain ada nilai persepsional, nilai PDD UKTPT, ada nilai kualifikasi akademik, jabatan dosen, dan fungsional. Poin 1 mungkin sudah bisa dilewati, Bapak Ibu. Poin 2 saya kira karena itu internal, tidak begitu sulit lah kalau misalkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan tim di internal gitu ya, sehingga mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan persiapan dokumen pernyataan data diri. Ini yang perlu juga kita perhatikan sama-sama, Bapak. Nah, kalau penilaian kualifikasi akademik untuk kerja tridharma, ya, Bapak Ibu, poinnya begitu ya, asisten ahli itu poinnya 4, kalau dokter itu poinnya 5. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang lain. Dan ini semua sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah terkait dengan sertifikasi dosen. Itu sudah jelas, Bapak Ibu sudah bisa menentukan kira-kira berapa poin yang didapatkan dari komponen pertama. Nah, kita berbicara unsur PDD UKTPT, Bapak Ibu. Nah, unsur PDD UKTPT itu terdiri dari 3 unsur: pengajaran, penelitian, publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam pengisian PDD UKTPT, Bapak Ibu, nah, nanti di aplikasi sistemnya tentu Bapak Ibu apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, dosen menentukan sendiri bobot penilaian masing-masing unsur. Nah, itu smartnya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kan kita tidak tahu ya, apa saja menjadi poin penting penilaian yang dilakukan oleh asesor ya. Nah, sekarang sudah ditentukan, Bapak Ibu menilai diri sendiri. Passionnya Bapak Ibu di mana? Apakah Bapak Ibu senang mengajar, atau Bapak Ibu senang meneliti, atau senang mengabdi, atau senang semuanya gitu ya. Jadi kalau senang semuanya ya udah, prosentasenya pukul rata. Karena di awal yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah menentukan, selain menentukan mission statement-nya, misi Bapak Ibu menjadi dosen itu apa sih misinya menjadi seorang dosen gitu ya. Jadi apakah nanti saya ingin menjadi seorang peneliti yang sesuai dengan bidang saya, yang tentunya memiliki sebuah pengembangan. Jadi Bapak Ibu yang paham terkait dengan misi Bapak Ibu, atau hanya sekedar mungkin sambilan gitu ya. Jadi jadi dosen itu pekerjaan sambilan gitu ya. Tapi jangan sampai yang seperti itu disampaikan Bapak Ibu. Paling tidak sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Ya. Mission statement. Jadi misi Bapak Ibu menjadi seorang dosen itu apa? Setelah menentukan misi Bapak Ibu, tentukan bobot. Ya, tentukan bobot dari tridharma yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu passionnya di mana? Mengajarkah lebih senang, atau menelitikah lebih senang, atau mengabdi lebih senang? Nah, dari 100% poin Bapak Ibu, dari total bobot 3 unsur itu, masing-masing itu paling sedikit 10%. Jadi nggak boleh 5%. Minimal 10%. Misal contoh, saya kemarin itu lebih senang di pengabdian. Makanya di pengabdian saya buat nilai poinnya adalah pengabdian itu 40%, pengajaran 30%, penelitian 30%. Nah, poin bobot ini Bapak Ibu juga harus diseimbangkan dengan apa yang Bapak Ibu miliki di data sistemnya, di tridharmanya. Jadi jangan sampai nanti berbicara bobot penelitiannya lebih besar, misalkan 50%, ternyata dokumen penelitiannya tidak sebanyak yang Bapak Ibu perkirakan. Nah, ini juga berbanding terbalik Bapak Ibu. Maka dari itu, disinilah pentingnya Bapak Ibu menentukan nanti, kira-kira saya passionnya di mana. Kalau misalkan pengajaran, karena Bapak Ibu lebih senang mengajar, silakan pengajaran 50%, penelitian 30%, pengabdian 20%. Nah, tentu prosentase ini nanti akan berbanding lurus dengan statement yang Bapak Ibu buat di bidang penelitian, di bidang pengabdian, dan di bidang pengajaran. Dengan sumber datanya itu adalah sister Bapak Ibu. Di sistem. Termasuk nanti penentuan karya fundamental.
Nah, karya fundamental yang Bapak Ibu nanti tentukan itu adalah karya yang memang ada di sistem juga, ada buktinya juga. Karya fundamental itu kan bisa dipilih Bapak, apakah dalam bentuk pengajaran atau penelitian. Kalau bentuk pengajaran misalkan Bapak Ibu punya buku ya yang fundamental yang kebetulan sudah tercetak sekian ribu eksemplar sesuai dengan bidang Bapak Ibu dosen. Atau mungkin di dalam penelitian ada satu penelitian yang memang booming begitu ya, yang menjadi sebuah ikon ciri khas Bapak Ibu di bidang. Itu bisa dipakai sebagai karya fundamental. Yang tentu apa yang disampaikan nanti baik itu di pengajaran, di penelitian, dan di pengabdian tidak terlepas dari apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kegiatan di sistem. Nah, itu tips yang kedua di dalam penyusunan dokumen di Serdos gelombang kedua. Nah, Bapak Ibu para dosen, dokumen PDD UKT-PT ya, setiap DYS wajib menyusun dokumen ini sudah pasti sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen pernyataan diri dosen. Ya, pernyataan diri dosen. Di situ ada unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Nanti Bapak Ibu pengajarannya dibuat dalam bentuk video pengajaran. Ya. Yang kedua, pernyataan data diri dosen itu unsur penelitian publikasi ilmiah dalam unsur pengabdian masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Berarti tidak video Bapak Ibu. Jadi yang unsur pengajaran saja nanti mengupload Bapak Ibu video pengajaran. Nah, di dalam membuat video juga perlu diperhatikan tidak hanya micro teachingnya saja Bapak Ibu. Ya, tidak hanya micro teachingnya saja. Tapi mulai dari awal apa yang disampaikan, memperkenalkan Bapak Ibu dulu, ya. Bapak Ibu dulu siapa, mengajar apa, di program studi apa dari kampus mana. Terus lanjut dengan rancangan pembelajarannya, ya, RPS-nya. Di dalam RPS itu dituangkan ada CPNK-nya, ada penilaian-penilaiannya, termasuk juga persentase penilaian UTS, UAS, kuis dan segala macam. Itu disampaikan Bapak Ibu di dalam awal video, ya. Termasuk nanti berfokus kepada di pertemuan berapa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam micro teaching. Jadi biar nyambung nanti, ya, biar nyambung apa yang Bapak Ibu rencanakan di dalam pembuatan videonya. Jadi jangan sampai juga nanti membuat membuat video pengajaran, ternyata Bapak Ibu tidak ngajar di kelas itu. Terlihat apa? Di sistemnya, di bidang pengajarannya. Tidak ada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Jadi jangan anomali nanti. Ya, di pengajaran tidak ada mata kuliah yang diampu, tapi menyatakan diri bahwa mengajar di situ di dalam video pengajaran. Nah, ini yang pasti perlu diperhatikan. Di dalam penyusunan dokumen PDD UKT-PT Bapak Ibu, ya, dalam penyusunan ini harus membuat pernyataan dan menyampaikan bukti di setiap kegiatan. Ya, sebagai contoh nyata, objektivitas DYS dalam membuat pernyataan diri sendiri menjadi gambaran kejujuran profesionalitas daripada dosen. Ya, ketidakjujuran dalam penyusunan ini merupakan tindakan melanggar norma. Artinya apa? Bapak Ibu sampaikan saja dengan bahasa Bapak Ibu yang mudah. Dengan tentunya ada persyaratan-persyaratan, ya, 50 kata atau 600 kata yang ditentukan oleh masing-masing tridharma. Jadi saran saya, ya bolehlah Bapak Ibu melihat narasi yang dibuat oleh dosen yang sudah lulus, tapi jangan sekali-sekali copy paste Bapak Ibu, dan itu akan sangat terlihat tidak mencirikan Bapak Ibu sendiri. Jadi saran kami, buatlah sesuai dengan fashionnya Bapak Ibu, menggunakan kalimat sesuai dengan yang Bapak Ibu paham, dan itu lebih natural Bapak Ibu. Nah, ini rambu-rambu Bapak Ibu, rambu-rambu di dalam bidang pengajaran, ya. Video yang dibuat itu paling lama 30 menit. Ya, kemarin teman kami juga di satu kampus gitu ya. Bagaimana saya buat video 30 menit pengajarannya gitu, dan dengan satu pokok bahasan. Ya, jadi makanya saya sampaikan tadi di awal harus ada pengenalan dulu, ya, memperkenalkan diri Bapak Ibu. Tentu tidak serta-merta hanya rekaman micro teaching. Perlu bantuan aplikasi Bapak Ibu untuk melakukan proses editing nanti dalam videonya.
buat semenarik mungkin dan tidak lebih dari 30 menit. Dan tentu video ini diunggah di situs berbagi Bapak Ibu. Ya, bisa di YouTube atau di YouTube dan bisa ditelusuri secara online. Oke, nanti akan kalau waktunya cukup nanti saya akan coba tunjukkan manakala Kemendikbud sudah menonton video Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang peserta itu juga was-was, sudah nggak sih diperiksa videonya, sudah nggak sih ditonton begitu ya. Ya, apakah itu yang menyebabkan saya tidak lulus begitu karena nggak ditonton gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan di dalam. Nah, di dalam video Bapak Ibu menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan disampaikan. Di situ ingat meliputi ada delivery, interaction dan assessment. Ya, ada delivery, interaction dan assessment. Tentu di dalam perkuliahan nanti silakan Bapak Ibu atur dengan mahasiswa. Jadi kulunun ya, permisi dengan mahasiswa untuk melakukan proses recording gitu ya. Kegiatannya lebih natural Bapak Ibu. Ada interaksi di sana di dalam kegiatan perkuliahan. Di situ di dalamnya ada deskripsi mata kuliah apa yang Bapak Ibu mampu ya, kemampuan yang diharapkan apa, materi pembelajarannya apa, sistem pembelajarannya bagaimana, metode pembelajarannya termasuk interaksi antara mahasiswa dengan Bapak Ibu selaku pengajar. Disampaikan pula sistem penilaian mata kuliah, ya, teknik dan indikatornya sesuai dengan RPS. Poinnya adalah RPS. Nah, nanti Bapak Ibu minta unggah RPS. Jangan sampai RPS yang diunggah berbeda dengan video pengajaran. Ya, dan ada juga yang sering lupa Bapak Ibu, RPS-nya tidak ditandatangani. Nah, itu ya, perhatikan. Tidak ditandatangani oleh koordinator mata kuliahnya atau yang merencanakan, termasuk juga ketua program studi atau dekan mungkin yang melegalitas terkait dengan rancangan pembelajarannya. Nah, rekaman proses pembelajaran Bapak Ibu dapat berupa video rekaman, tatap muka maya boleh, dalam bentuk real classroom juga bagus gitu ya. Jadi kalau saya kemarin di 2022 itu kebetulan micro teachingnya kelas maya atau tatap muka maya. Ya, jadi ketemu dengan mahasiswa di Vicon begitu ya, melakukan aktivitas selayaknya kita kelas online, mulai dari awal pembukaan, pengantar, isi dan penutupnya. Nah, setelah itu ditambahkan nanti ada openingnya. Openingnya itu menyampaikan terkait dengan mata kuliahnya apa, pengampunya apa, tujuan daripada mata kuliah itu apa, sampai dengan capaian pembelajarannya. Nah, video rekaman Bapak Ibu itu bisa dilaksanakan secara hybrid juga ya. Nah, perlu disertai dengan alamat aksesnya, resource URL-nya. Kuliah mata pada learning digunakan lengkap dengan akun akses untuk asesor jika proses pembelajarannya asinkronus. Jadi poin pentingnya adalah Bapak Ibu buat video pembelajaran durasi maksimal 30 menit. Isinya sesuai dengan rancangan yang ada di RPS. Nah, di dalam penelitian publikasi Bapak Ibu wajib menyiapkan dua jenis dokumen. Yang pertama adalah narasi deskriptif berupa teks yang berisi pernyataan diri tentang topik penelitian, publikasi yang diunggulkan. Ini yang saya katakan tadi, yang fundamental, ya, yang fundamental. Kira-kira apa yang Bapak Ibu, yang mana yang Bapak Ibu akan unggulkan? Silakan nanti deskripsikan sebanyak 150 kata. 150 kata ini Bapak Ibu jangan serta-merta yang di Microsoft ke aplikasi Sister Shadowsnya, tapi pindahkan dulu ke Notepad, memastikan bahwa jumlah katanya itu adalah 150. Nah, ini trik juga Bapak Ibu. Ya. Padahal sudah 150 kok ditolak ya. Jadi gunakan Notepad untuk memindahkan lagi ke dalam aplikasi Sister Shadowsnya. Yang kedua, bukti penelitian publikasi karya ilmiah Bapak Ibu yang diunggah ke dalam daftar riwayat penelitian publikasi karya pada aplikasi Shadows di Sister. Di situ ada berupa daftar penelitian dan laporan penelitian, daftar publikasi karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Maka dari itu Bapak Ibu, sistemnya lengkap, harus dilengkapi. Maka pada saat mengklaim bukti penelitian dan bukti publikasi karyanya itu betul-betul memang tidak ada kendala, apalagi sampai kosong Bapak Ibu ya, tidak ada buktinya. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Ya, sebisa mungkin dihindari. Dan tentu prosentase di awal yang Bapak Ibu tentukan harus berbanding lurus juga nanti dalam bukti-bukti ini. Jadi kira-kira Bapak Ibu lebih fashionnya di mana tadi itu ya?
apakah di pengajaran, penelitian, atau pengabdian. Ini juga harus seimbang, Bapak Ibu. Ya, arahnya harus seimbang. Oke. Lahir di rambu-rambu PDD UKTPT bidang pengabdian kepada masyarakat. Di pengabdian masyarakat, Bapak Ibu menyiapkan 2 jenis dokumen, hampir sama dengan di penelitian. Ada deskripsinya, berupa teks juga, minimal 150 kata, berisi tentang pernyataan diri tentang topik PKM, Bapak Ibu. Ya, jadi penelitian tuh kalau bisa 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir. Pengabdian juga sama, alangkah bagusnya nanti goalnya disampaikan di awal pertama Bapak Ibu meneliti, terus penelitian kedua apa, penelitian ketiga apa ya, tentang apa, terus diupload di jurnal apa, itu disampaikan. Termasuk juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau Bapak Ibu misalkan menjadi reviewer sebuah jurnal, disampaikan di sini. Termasuk juga Bapak Ibu sering melakukan suatu kegiatan seminar-seminar, narasumber dan segala macam. Ya, itu bisa disampaikan di sini. Tentunya dengan batas minimal. Ya. Bukti pengabdian kepada masyarakat diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi, daftar pengabdian kepada masyarakat, laporan kegiatan itu sudah ada di sistem. Tinggal Bapak Ibu klaim saja nanti. Apa yang Bapak Ibu narasikan harus berbanding lurus dengan bukti pengabdian kepada masyarakat. Nih, untuk yang bidang pengabdian Bapak Ibu. Ini bobot ya Bapak Ibu, komponen bobot penilaian akhir portofolio. Jadi nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional itu 35%, nilai persepsional Bapak Ibu ya dari dosen, dari teman sejawat, dari mahasiswa itu 10%. Nah, penilaian dari pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT Bapak Ibu itu 55%. Jadi sangat tinggi berada di poin PDD UKTPT. Dinyatakan lulus Serdos, Bapak Ibu, lulus penilaian persepsional yang tadi saya sampaikan ada nilai 4, lebih besar dari 4. Ya. Terus lulus penilaian pernyataan diri dosen oleh asesor, penilaian PDD UKTPT dari asesor luar, dan lulus penilaian akhir portofolio. Di mana penilaian akhir portofolio terdiri dari penilaian akademik Bapak Ibu ya, fungsional tadi, penilaian persepsian lulus, penilaian pernyataan data diri dosen. Nah, dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat. Sertifikat pendidik bukti formal Bapak Ibu. Jadi ini yang nanti tentu akan menjadi pengakuan terhadap Bapak Ibu dalam melakukan proses pengajaran. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini persiapan yang tadi kalau boleh saya rangkum Bapak Ibu. Ya, persiapan di dalam Serdos. Yang pertama adalah unggah salah satu RPS ya yang mempunyai dokumen RPS, namun harap dipastikan format dan kelengkapan RPS sesuai standar. Ya, kalau saya sih mata kuliah RPS disamakan dan mata kuliah untuk micro teaching. Pilih satu RPS mata kuliah yang sering Bapak Ibu ampuh dan saya garis bawahi tercatat di sistem. Video pengajaran PDD UKTPT Bapak Ibu berdasarkan RPS tersebut, lalu membuat video pembelajaran, video penjelasan dia di kelas sesuai dengan secara daring maupun tatap muka, presentasi di video micro teaching, diunggah di situs link berbagi sesuai dengan RPS Bapak Ibu unggah. Maksimum durasi 30. Isian bagian biodata, karya fenomenal, pilih salah satu karya fenomenal di bidang pengajaran atau penelitian. Ya, kalau bisa ex corpus first author boleh, hibah bersaing dikti, terbit buku nasional itu bagus. Jadi usahakan yang berindeks Bapak Ibu. Dan jelaskan kenapa Bapak Ibu anggap itu fenomenal. Ya, jadi misal contoh nih, karya ini tentu muncul di sister sebagai buktinya. Contohnya, karya yang saya anggap paling fenomenal adalah apa? Karena apa fenomenal? Itu disampaikan di dalam bagian biodata karya fenomenal. Isian deskripsi untuk mission statement, Bapak Ibu, tuliskan mission statement Anda sebagai dosen kenapa memilih pengajaran dan penelitian sebagai dharma tertinggi dalam pembobotan yang ada. Ya. Di bagian ini Bapak Ibu mengisi bobot persentase tridharmanya, ceritakan kontribusi Bapak Ibu sebagai dosen yang nantinya akan berpengaruh terhadap perhitungan penilaian asesor.
Jadi jangan mengklaim ya sesuatu yang tidak Bapak Ibu buat begitu ya. Jadi pastikan semuanya itu ada di sistem semua. Penilaian persepsionis, penilaian persepsional menyiapkan penilaian persepsi diri oleh Bapak Ibu sendiri, tiga teman sejawat yang punya pengalaman riset, pengabdian bareng calon serdos ya, atau dosen serdos boleh lintas prodi, satu atasan dan 5 mahasiswa. Nah ini nanti dikasih token ya Bapak Ibu dari pegawai universitas untuk mengisi kuesioner. Pastikan teman sejawat yang Anda pilih, yang Bapak Ibu pilih itu rekor penelitian pengabdiannya bareng Bapak Ibu. Dan di sisal ada yang diklaim. Ya. Dan diharapkan data yang ada di Tridharma Bapak Ibu, karya ilmiah di dalam sisal itu lengkap Bapak Ibu. Jadi jika masih ada yang belum lengkap, buktinya tolong dipastikan lengkap. Ya. Nah, kalau tidak lengkap tentu tidak bisa Bapak Ibu klaim dan tentu akan berbanding terbalik dengan apa yang Bapak Ibu ceritakan di dokumen PDD UKTPT Bapak Ibu masing-masing. Itu mungkin Mbak Lida yang bisa kami bagikan terkait dengan tips ya, trik ya terkait dengan lolos sertifikasi dosen yang saya lakukan di tahun 2022 di gelombang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu lolos ya yang mengikuti kegiatan ini tentunya 100% dan dimudahkan dalam kegiatan. Oke, mungkin itu waktu saya kembalikan ke Mbak Rida selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Beli Juni untuk sharingnya. Jadi ini sudah mulai banyak yang raise hand. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh raise hand. Dipersiapkan pertanyaannya sambil Beli Juni istirahat sejenak. Ini ada sedikit informasi Bapak Ibu sekalian dari tim penerbit Publish Yogyakarta sambil menunggu Beli Juni istirahat sejenak untuk bisa bersambung kembali dengan kita di sesi tanya jawab. Baik, kepada Mbak Anita, tim Public Relation dari penerbit Publish, kami persilahkan Mbak Anita. Suaranya belum masuk Mbak Anita. Suaranya baik. Oi, tapi ya lagi zoom bentar. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anita dari Public Relation Penerbit Publish. Mohon izin Bapak dan Ibu, tadi juga sudah kita dengarkan bersama-sama ya pemaparan dari Bapak Juni terkait bagaimana tips dan trik menyusun PDD UKT-PT. Dan dapat kita ketahui juga salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penilaian PDD UKT-PT ini sendiri adalah tentang luaran buku ya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan bisa memiliki buku supaya bisa meningkatkan nilai PDD UKT-PT-nya seperti itu. Di sini mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang penerbit buku di Publish. Jadi penerbit buku di Publish sendiri merupakan salah satu penerbit buku self-publishing atau penerbit buku mandiri yang kami ini memiliki concern di bidang buku-buku pendidikan tinggi atau buku-buku perguruan tinggi. Jadi kami membantu Bapak para akademisi maupun Bapak Ibu dosen yang ingin menerbitkan buku-buku perguruan tinggi tentunya untuk sebagai buku ajar dan lain sebagainya.
Kemudian mengapa memilih penerbit buku dipublish? Karena selama 13 tahun dipublish berdiri, penerbit dipublish telah membantu lebih dari 5.000 penulis di Indonesia, kemudian juga telah menerbitkan lebih dari 11.000 judul, lebih dari 3.300 e-book, lebih dari 7.600 buku, dan juga lebih dari 102 kerjasama institusi. Kemudian penerbit dipublish ini juga sudah memiliki ISBN dan EISBN resmi, serta kami juga sudah merupakan anggota IKP ya sejak tahun 2012 dan selalu diperpanjang setiap tahunnya. Kemudian dari kami sendiri memiliki beberapa layanan, diantaranya ada penerbitan buku cetak maupun digital, kemudian juga ada layanan parafrase, kerjasama dalam bentuk workshop atau webinar, kemudian percetakan buku, ada reviewer, ya, jadi naskah Bapak dan Ibu bisa direview oleh para reviewer kami dari berbagai bidang ilmu, kemudian juga ada pengajuan HKI, dan juga ada cek plagiarisme. Baik Bapak dan Ibu, pada bulan September ini kebetulan penerbit Dipublish sedang mengadakan promo spesial Hari Aksara. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menerbitkan buku bisa mendapatkan diskon sebesar 30% dan juga mendapatkan cashback 5% seperti itu. Jadi ini untuk diskon ini terbatas ya Bapak dan Ibu, hanya untuk 100 penulis pertama. Sehingga ketika Bapak dan Ibu sekiranya bulan ini ingin menerbitkan buku, bisa langsung saja untuk mengambil promo yang telah kami sediakan ini. Untuk informasi lebih lanjut, jika Bapak dan Ibu tertarik atau ingin mendapatkan informasi, bisa menghubungi saya, bisa melalui WhatsApp atau melalui email. Jadi nanti bisa kami infokan terkait informasi lebih lanjutnya, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Mbak Rida. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Mbak Anita dari tim Public Relation Penerbit Dipublish yang juga saat ini mensupport kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh duniadosen.com pada siang hari ini. Baik, ini sudah banyak sekali rekan dosen yang raise hand ini. Mungkin Bli Juni sudah siap untuk kita masuk ke sesi tanya jawab, Bli? Silakan Mbak Rida. Oke, baik, siap. Ini kita akan mulai. Untuk di sesi yang pertama ini akan kami pilih kepada 3 orang yang sudah raise hand untuk bisa bertanya secara langsung kepada Bli Juni untuk tips triknya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung akan kita pilih 3 orang untuk bisa bertanya langsung. Untuk yang pertama, ini langsung akan saya pilih, kemudian akan saya persilahkan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, ini kami persilahkan kepada Ibu Nindya Sekarmayuri. Selamat siang, jelang sore Ibu Nindya. Siang. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa menghidupkan kamera ya, Bu. Oke, baik. Tidak apa-apa Ibu Nindya. Silakan Ibu Nindya boleh menyampaikan pertanyaannya untuk Bli Juni. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nindya Sekarmayuri dari Politeknik Meta Industri Cikarang. Yang ingin saya tanyakan kepada Bli ya, saya itu kalau misalkan membuat video pembelajaran itu kan harus sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Nah, yang ingin saya tanyakan, RPS-nya itu diupload yang di sebelah mana ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk membuat video pembelajaran juga, apakah diberi waktu 30 menit itu dalam videonya? Tapi kan pengajaran itu kan berlangsungnya lama. Nah, boleh nggak saya misalkan memberikan potongan-potongan video yang dipercepat gitu. Contohnya ada kegiatan praktikum di pembelajaran saya, misalkan seperti itu. Itu aja, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Nindya. Ini langsung saja kami persilahkan kepada Bli Juni untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nindya ini. RPS-nya ditaruh mana ya, Bli? Diupload di mana begitu? Silakan langsung saja Bli Juni. Oke, terima kasih Mbak Rida. Bu Nindya, selamat sore ya dari Cikarang ya. Jadi pertanyaannya bagus nih. Lebih ke teknis ya. Nah, RPS itu diupload di bidang pengajaran.
sejarah. Nanti ada di situ menu, kalau tidak salah paling bawah ya, sudah tahu 1 tahun lalu soalnya. Saya nggak bisa akses aplikasi Shadow saya lagi karena udah lulus nggak boleh lihat lagi. Jadi bisa dilihat di paling bagian bawah itu upload RPS. Nah, di situ bisa diupload Bapak Ibu ya. Di situ bisa diupload. Terus terkait dengan durasi waktu 30 menit ya memang tidak bisa ditawar. Eh, Kalau lebih dari itu nggak bisa diterima Bapak Ibu ya. Kadang-kadang biasanya video itu juga ditonton rata-rata yang teman-teman yang lulus Serdos itu paling syukur-syukur bisa 30 menit ditonton. Kadang bisa 5 menit, 10 menit nggak sampai tuntas. Nah, paling poin-poin pentingnya saja dicari. Jadi prinsipnya Ibu Ninia di Cikareng ya sama teman-teman yang lain terkait video, persyaratan utamanya adalah di dalam video pengajaran itu apa? Kan ada dia ya, ada delivery, ada interaction sama asesmennya. Ya, pastikan proses itu ada di dalam lakukan editing videonya. Ya, kalau bicara realnya di dalam kelas kan memang rata-rata 3 SKS, 2 SKS, apalagi praktikum. Ya, apalagi praktikum. Apalagi PLTI take home. Ya, jadi untuk video apakah boleh dipercepat? Silakan, tapi dengan catatan persyaratan tadi itu terpenuhi semua. Ya, ada transfer knowledge-nya, ada interaksi dengan mahasiswanya, dan ada juga proses asesmen di sana. Entahkah itu proses asesmennya dalam umpan balik begitu dari proses kegiatan perkuliahan yang dilakukan selama 1 kali pertemuan. Kalau bisa sih Bapak Ibu, RPS itu kan utuh ya, 16 kali pertemuan. Ya, 16 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu pilih aja di pertemuan mana yang kiranya begitu ya, yang kalau mungkin praktikum itu terlalu lama, yang teori diambil di dalam memahami dan menganalisa, kan begitu ya, di dalam CPMK-nya. Boleh, kenapa tidak? Tapi kalau bisa diatur di dalam perkuliahan mahasiswa praktikum ya, tentu syarat minimal tadi terpenuhi. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Rida. Baik, terima kasih Beli Juni. Bagaimana Ibu Nindya? Apakah sudah cukup jelas ini penjelasan dari Beli Juni? Ya, sudah cukup ya. Berarti RPS-nya itu berarti di yang awal pada saat di sister itu yang pengajaran, pokoknya semuanya itu kan diupload RPS-nya. Berarti mulai dari tahun-tahun yang sebelumnya juga diupload. Berarti dilihat dari situ ya asesornya gitu. Maksudnya RPS yang tahun-tahun sebelum, untuk yang di pengajaran Ibu khusus 1 RPS yang Ibu akan jadikan jagoan ya untuk video pengajarannya gitu ya. RPS itu kan biasanya sesuai tahun kurikulum ya. Oke, jadi bisa dikatakan RPS ini justru RPS yang berjalan bisa juga ya Beli ya, yang Sangat saat ini bisa. sedang berjalan. Itu lebih bagus gitu. Oh, ya. Oke, baik. Yang pastinya juga, apakah harus RPS ini mata kuliahnya sesuai dengan yang ada di PD Dikti dan terdaftar atau seperti apa, Beli? Memang harus yang terdaftar PD Dikti. Jadi harus ada di sister dan tersinkronisasi PD Dikti. Oke, karena memang harus ada SK-nya ya Beli ya. Betul, Dan ada juga SK mengajar, tertandatangani. ada aktivitasnya juga nanti di RPS yang diklaim Bapak Ibu nanti. Oke, siap. Terima kasih banyak Beli Juni untuk penjelasannya terkait RPS tadi dan juga video pembelajaran. Begitu Ibu Nindya ya untuk pertanyaannya, semoga bisa membantu. Mungkin untuk rekan-rekan lain juga yang penasaran dengan pertanyaan tersebut bisa membantu memberikan tambahan informasi untuk kita semua. Selanjutnya ini akan saya persilahkan kepada ini rata-rata ibu-ibu semua Beli yang bertanya begitu. Saya mencoba mencari untuk bapak-bapak. Oh, ini ada. Kepada Bapak Deden Diki Dermawan. Silahkan Pak Deden untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Bapak. Baik, terima kasih Bu. Salam kenal Pak. Baik, saya izin bertanya. Nama saya Deden Dermawan. Saya berasal dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi. Saya ingin bertanya, saya kemarin di bulan Maret itu baru mengajukan jabatan fungsional dosen ahli Pak.
Nah, kemungkinan kata admin dari kampus saya itu saya dapat SK-nya itu Oktober. Nah, yang saya ingin tanyakan, saya bisa eligible buat Cerdos itu di awalnya kemungkinan dinilainya itu dari awal semester sekarang, dari ganjil semester sekarang, atau mulai dari genap gitu, Pak. Kan 4 semester ya, 4 semester dari setelah kita punya dosen ahli. Nah, 4 semester itu dimulai dari ganjil sekarang apa di genap nanti pelajaran genap gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Oke. baik. Ini Menarik nih. langsung saja nih, Bli. Bisa langsung jawab ini Sudah Bli. kejapungnya nih. Iya. Oke, Baik, silakan terima Bli. kasih Mbak Dede dari Bekasi ya. Jadi terkait dengan asisten ahli ya, asisten ahli. Untuk BKD-nya 4 semester, kalau yang angkatan sekarang, teman-teman kami yang angkatan sekarang, itu terakhir BKD-nya adalah yang genap kemarin, Pak. Ya, terakhir yang genap kemarin. Berarti 2021-22 genap ganjil, 2020-21 genap ganjil. Ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Makanya yang teman-teman akan eligible nih, yang akan eligible ya siapkan. Ada 5 BKD, Pak, saya punya nggak masalah. Kan 4 dibutuhkan. Nah, justru kadang-kadang ada teman yang memang tidak persiapan dari awal. Sudah TMT-nya 3 tahun, ternyata BKD baru punya 1. Syukur-syukur baik kampusnya gitu ya. Jadi mau membantu untuk membuatkan BKD gitu. Apalagi sekarang udah by sister Bapak Deden ya. Jadi yang terakhir adalah yang semester kemarin, Pak. Ya, terhitung semester kemarin. Jadi mundur, Pak ya. Maju apa mundur namanya? Yang ganjil, yang genap, ganjil, genap, ganjil. Oh, jadi nanti saya mulainya genap 22-23. 22-23 ya. Yang sekarang kan ganjil 22-23, Pak. Sekarang kan masuk ganjil kan? Sekarang ganjil 23-24. 23-24. Oh iya, betul, sorry. 22-23, 21-22. Saya ingatnya tahun saya aja, Pak, dulu. Baik, Pak. J. Baik. Terima kasih, Pak. J, sama-sama, Pak Dede. Baik, terima kasih Bli Juni, terima kasih juga Pak Deden. Semoga semakin jelas ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga sedang menunggu untuk eligible di gelombang selanjutnya. Yang mungkin di gelombang 2 ini belum terangkut begitu ya Bli Juni ya. Jadi tetap semangat untuk di gelombang selanjutnya ini rekan-rekan dosen pejuang Cerdos di gelombang selanjutnya ataupun gelombang 2 ini tetap dipersiapkan ya. Tadi untuk BKD pastinya 4 semester yang terdekat begitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya untuk penanya ketiga di sesi yang pertama ini akan saya persilakan kepada Ibu atau Bapak ya ini ya. Oke, kita akan persilakan kepada Ibu Marisa Liagra ini. Silakan Ibu Marisa untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bapak Juni atas waktunya. Izin saya mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Tadi dari pemaparan Bapak Juni tadi dijelaskan yang pertama mengenai teman sejawat tadi Pak, yang kalau bisanya itu yang sering tandem mengajar, penelitian dan pengamas. Rata-rata di kami pada saat mengikuti gelombang 2 ini Pak, yang Cerdos ini, rata-rata yang tandem dengan saya tuh juga mengikuti Cerdos. Apakah boleh kita memilih teman sejawat yang bukan tandem dengan kita, yang bukan sering tandem dengan kita? Itu yang pertama Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu mengenai karya fundamental. Nah, berhubung tadi Bapak juga menjelaskan bahwa kalau bisa itu sinkron dengan data di sister. Nah, bagi yang saya ajukan saat ini untuk terus itu penelitian saya alhamdulillah lulus PDP pada tahun 2023 ini. Tapi belum saya laporkan di sister Pak. Itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak dan Bu Rida. Baik, terima kasih Bu Marisa. Nah, ini langsung saja Bli untuk penilaian data sejawat dan juga karya fundamental ini Bli. Fundamental ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rida. Baik, terima kasih Bu Marisa ya. Jadi terkait dengan penilaian teman sejawat, gitu, kenapa saya sarankan yang
yang sering tandem ya, sering diajak kolaborasi begitu kan, chemistry-nya ada Bu. Ya, jadi secara emosional dulu kita berbicara. Jadi chemistry-nya ada. Nah itu tujuan utamanya ya. Nah kalau misalkan memang tidak ada, apalagi penelitian baru 2 tahun begitu ya, apalagi. Baik, Beli Juni, apakah ada kendala sinyal ini, Beli? Oh ya, tadi putus-putus, Beli. Oh putus-putus ya, Iya. sorry. Oke. Saya ulangi Bu ya, jadi kalau masalah tandem atau tidaknya boleh-boleh saja, asalkan hukum adatnya jalan. Jadi tidak mempersulit ibu kan gitu ya. Iya kan, tidak mempersulit ibu. Terus yang kedua terkait karya fundamental, ini kan sedang berproses Bu ya untuk PDP-nya ya. Nah, sebisa mungkin kalau saran saya pilih yang sudah didaftarkan di sister Bu, ditarik karena itu ada penarikan ya. Kalau misalkan yang penelitian ibu yang dapat hibah ini bisa masuk di sister, itu jauh lebih bagus. Nah, kalau memang tidak dimungkinkan jangan dipaksakan. Ya, kasihan nanti. Justru ibu pakai sebagai karya fundamental, tapi tidak pernah ada buktinya di sana. Siap, Pak. Jadi saran saya gunakannya memang sudah ada buktinya saja. Saya yakin Bu Marisa banyak punya penelitian nih, apalagi udah lolos PDP ya. Berarti penelitiannya bagus-bagus semua nih, ya. Pilih aja Bu, kira-kira mana yang mungkin sudah masuk jurnal Scopus mungkin kalau ada itu bagus, luar biasa ya. Yang asisten ahli atau lektor udah lolos Scopus itu luar biasa. Padahal yang butuh Scopus ini lektor kepala Bu. Jadi itu bisa dipakai sebagai karya fundamental yang menjadi jargonnya itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Bu Marisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Marisa. Semangat Bu Marisa. Oke, terima kasih banyak Beli Juni untuk penjelasannya. Jadi memang semuanya ini harapannya yang sudah ada di sister ya Beli ya. Semua bukti kinerja kita yang mendukung dari PDD UKTPT yang kita susun ini sudah terrecord di sister kita. Karena memang nantinya asesor serdosnya ini juga bisa melihat ada bukti nyatanya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita sampaikan di PDD UKTPT tapi tidak ada buktinya, nah itu juga akan nanti takutnya mengurangi penilaian Bapak Ibu sekalian. Mengurangi penilaian, betul. Kita hindari dikurangi, Bu. Betul sekali. Kalau bisa memaksimalkan penilaian yang optimal, kenapa harus dikurangi ya, Beli ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih kepada 3 orang penanya. Dan tadi ada Bu Nindya, Pak Deden, dan juga Bu Marisa. Untuk sesi pertama, ini masih ada waktu. Beli mohon izin saya buka untuk sesi kedua. Ini sudah ada yang bertanya melalui kolom chat Zoom. Ini saya mohon izin untuk memilih satu pertanyaan terlebih dahulu untuk bisa kita jawab, untuk kita diskusi bersama Beli Juni. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ini adalah pertanyaan dari Ibu Desi Aryani, Beli. Beliau ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait penilaian mahasiswa, apakah boleh di prodi yang home base terdahulu atau di home base yang terbaru? Karena kebetulan ini beliau pindah home base gitu, Bu. Kemudian yang kedua, untuk bobot Tridharma, apakah harus berjumlah 100% atau seperti apa? Nah, ini langsung saja Bu Juni, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Desi Aryani. Silahkan Beli. Baik, terima kasih Bu Desi Aryani ya yang di kolom komentar ya. Jadi terkait pertanyaan pertama, apakah boleh di home base yang berbeda? Saya balik tanya nih, satu fakultas nggak ya? Nah, kan gitu ya, satu fakultas nggak? Tapi sebisa mungkin kalau bisa ya satu fakultas, ya, satu fakultas. Tapi kalau misalkan beda fakultas, ya sah-sah saja sih. Balik lagi itu kan penilaian yang namanya teman sejawat, pasti setiap hari itu diajak bareng-bareng gitu ya. Apalagi baru pindah home base, jadi otomatis di sisternya nggak akan muncul home base yang baru. Klaimnya kan 2 tahun terakhir, bahkan kalau penelitian itu 4 tahun terakhir boleh. Ya, pengajaran juga 4 tahun terakhir boleh. Kalau yang pertama kali jadi guru mau diklaim semuanya boleh. Tapi saran saya sekaligus menjawab juga ada beberapa yang di kolom komentar. Boleh saja diklaim yang banyaknya asal sesuai bidang Bapak Ibu. Buktinya ada gitu ya. Jangan klaim yang nggak ada buktinya. Gitu. Terus yang kedua tadi terkait dengan
Apa tadi ya terlewat ya? Terkait Tadi prosentase Tridharma beli, apakah harus 100%? Oh, prosentase. Apakah harus 100? Ya, saya jawab ya. Nggak ada opsional lain. Nggak boleh. Total seluruhnya harus 100%. Sekarang lihat fashionnya Bapak Ibu. Kalau saya dulu senangnya pengabdian. Bukti fisik saya banyakkan di pengabdian. Jadi bukti fisik saya banyakkan di pengabdian. Makanya fashion saya pengabdian. Jadi narasumber, jadi pembicara, ya. Makanya banyak teman-teman kok jarang ngajar gitu ya. Ya karena sering di luar. Jadi itu fashion saya sah kah? Sah, ya. Sah gitu. Kan ikut tiganya jalan. Ikut tiganya jalan beraktivitas di luar kampus gitu. Iya, betul. Jadi itu bisa dimanfaatkan, Bapak. Oke, harus 100%. Harus 100% ya beli ya. Mengikuti passionnya di apa? Pengabdian atau penelitian atau mengajar begitu ya beli ya. Jadi kalau memang yang hobinya mengajar Bapak Ibu sekalian dan kebetulan mata kuliah yang diampu sangat banyak di semester ini itu sangat mendukung sekali begitu ya beli ya. Betul. Kalau yang jarang suka neliti, ya udah pasti bukti penelitiannya nggak terlalu banyak. Jadi jangan paksain harus senang meneliti gitu. Oke, jadi memang disesuaikan dengan apa data apa yang terbanyak yang mungkin ada di sister sudah terrecord dalam BKD 4 semester kita itu ya beli ya, terutama Betul ya beli ya. sekali. Jadi alasannya kenapa sih BKD-nya harus 4 semester Bapak Ibu sekalian kurang lebih untuk mendukung bukti-bukti PDD UKT-PT yang nantinya dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Karena syaratnya 2 tahun. Betul, syaratnya 2 tahun itu ya. Jadi pastikan syaratnya sudah terupload begitu di sister, jadi bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ini selanjutnya penanya kedua beli. Ini akan saya pilih lagi. Ternyata antusiasmenya banyak sekali ini. Ada pertanyaan dari Ibu Anissa Puspitasari. Izin bertanya, pernah mendapat penelitian hibah internal perguruan tinggi, namun yang satu belum dipublikasikan dan tapi yang kedua sudah ada bukti HKI-nya, tetapi belum publikasi di jurnal terakreditasi. Kira-kira itu pun belum bisa dimasukkan sebagai bukti kah? Karena memang belum dipublikasikan atau seperti apa ini Bli? Mungkin bisa di-sharingkan ini Bli Juni. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Anissa Puspitasari ya. Jadi pernah dapat penelitian hibah internal kampus ya. Berarti gede nih, dapat sokongan dana dari PT-nya. Namun yang satu belum dipublikasikan, tapi yang kedua sudah ada bukti HQ. Jadi kan luaran itu ada 3 sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf tidak bermaksud menggurui begitu ya. Jadi penelitian itu kan ada 3, ada publikasi, ya, tentu yang berindeks ya, apalagi yang bersinta katanya, si Sinta lagi tren sekarang gitu ya. Terus ada HKI, ada paten. Kalau kegiatannya itu sudah selesai, apakah HKI bisa diklaim? Bisa. Itulah bukti luaran dari kegiatan penelitian hibah yang dilakukan, ya. Nah, kalau misalkan dia belum terpublikasi di jurnal terakreditasi, nah, kira-kira bisa dimasukkan sebagai bukti bisa. Kalau misalkan belum ada publikasi atau seperti apa, nah jadi HKI itu bisa dipakai sebagai bukti itu intinya, ya. Jadi karya Bapak Ibu di penelitian outputnya adalah HQ. Kalau ada paten bagus lagi. Boleh izin masuk? Oke, silakan Ibu, boleh. Ya, jadi tadi kan sudah dapat hibah internalnya itu 2 kali. Nah, yang pertama itu memang belum sudah submit tapi belum terbit. Nah, apakah itu bisa dijadikan bukti gitu? Nah, itu kan cukup fenomenal ya untuk yang LOA-nya ada, Bu? Ya, ada. Oh, LOA-nya. Nah, Itu tahun berapa, Bu? 2001-2022. Sampai sekarang belum terbit, Bu? Nah, ya itu nyoba masuk ke Sinta 2 tapi cukup sulit untuk terbitnya. Ya, tidak ada kepastian ditolak atau gimana, jadi karena rencananya mau dipindah aja ke jurnal yang ada di Unip. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya, Ibu, LOA-nya aja di-upload ditambah dengan bukti HQ-nya. Ya.
Jadi tapi yang agreement-nya pertama kan ini, sudah ada ya. Agreement-nya kan sudah ada. Jadi itu sebuah karya fundamental sampai tidak diterbitkan. Berarti kan fenomenal banget nih. Itu ya. Padahal haknya udah terbit. Secara hak kekayaan intelektual sudah diakui. Nah, itu mungkin itu bisa dijelaskan Bu di fenomenal, di karya fundamentalnya. Boleh Bu, boleh. Boleh Bu nah, Anissa. tapi yang masih bingung sedikit itu, yang untuk 2001-2022 itu hak KI-nya itu belum ada. Kalau yang kedua, yang 2022-2023 itu sudah terbit untuk HKI-nya. Ada masalah sedikit waktu membuat HKI-nya. Nah, jadi itu buktinya itu hanya ada LOA-nya saja. Jadi apakah itu bisa dijadikan bukti atau klaim gitu, atau tidak bisa dimasuk? Banyak penelitiannya Bu? Ada beberapa. Ada beberapa ya. Jadi masih malu-malu nih Bu Anissa menyampaikan banyak penelitiannya gitu ya. Salah satunya itu yang nggak terbit. Kalau menurut saya sih Bu ya, klaim aja, tapi dengan bukti LOA tadi, ya, LOA tadi. Tapi jangan diklaim dulu baru diisi bukti dulu baru klaim Bu ya. Ya, baik. Ya, Terima jangan kasih. dibalik-balik nanti. Iya, siap. Oke. Oke. Baik. Oke, ini Beli Juni sepertinya ada kendala sinyal lagi, terputus. Oke, ya sudah bergabung lagi. Tadi terputus-putus Beli Juni. Oke, begitu Ibu Anissa, semoga membantu dan jelas untuk penjelasan dari Beli Juni untuk pertanyaannya. Ini selanjutnya akan saya bacakan lagi satu pertanyaan. Nah, ini mungkin juga akan jadi kendala ini nanti untuk rekan-rekan dosen yang tadi seperti ada rekan dosen juga yang sedang pindah home base. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ita Susanti, Beliau bertanya, kebetulan saya baru 1 tahun pindah home base dan di Tridharma di kampus baru ini juga baru 2 semester. Sekiranya apakah bisa kemungkinan eligible ini Bli untuk di Serdos nantinya? Mungkin ini ada pengalaman sharing nih Bli untuk rekan-rekan dosen juga di sana yang mungkin juga pindah home base. Nah, ini kebetulan di kampus baru, home base baru ini baru. Nah, apakah akan mempengaruhi untuk eligible-nya nanti? Mungkin bisa di-sharingkan ini Bli Juni. Silahkan. Wah, ini pengalaman saya bener nih. Pas sekali ya Bli ya ini Iya. berarti. Jadi memang tragisnya di situ Bu. Kalau eligible bisa nggak? Saya 2020 Bapak Ibu itu ada 2 kampus yang kita merger ya, merger. Kan ada peraturan menteri yang baru ya. Jadi sesuai dengan apa namanya student body. Nah jadi data kami itu harus pindah ke kampus yang baru. Nah bisa nggak eligible? Bisa, karena di situ ada perubahan alih bentuk ya. Selama datanya Bapak Ibu di kampus lama itu segera diproses. Kan pindah nih, PD Diktinya pindah, dijadiin satu nih dengan kampus yang baru begitu ya. Nah itu biasanya prosesnya yang lama. Nah kebetulan kami punya tim di LDikti wilayah 8 yang Pak Rida sering pakai gitu ya, kalau kegiatan dunia dosen ya. Jadi beliau salah satu tim kami yang sangat gercep ya, sangat gerak cepat gitu untuk ngurusin masalah data. Syukurnya kami di kampus yang baru itu jangka waktu 3-4 bulan itu sudah terintegrasi semua. Nah, kalau masalah klaimnya, boleh nggak diklaim yang kampus lama? Boleh. Saya kemarin klaim yang di kampus lama. Karena di situ sudah kelihatan rekodnya perpindahan dari kampus yang lama menjadi kampus yang baru, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan asesor nanya, kok diklaim kampus yang bukan kampusnya sekarang? Oh, di situ sudah kelihatan bahwa kampus yang baru ini ada perubahan alih bentuk atau ada penggabungan atau mungkin ada perpindahan home base. Historinya udah kelihatan, Bapak Ibu. Ya, kan nggak mungkin pindah kampus baru ngulang lagi jadi dosen dari awal kan gitu ya. Karena itulah fungsinya sister Bapak Ibu. Makanya apapun aktivitas di sana update ya, update di sana, semua historinya ada di sana sehingga tidak akan kehilangan data. Apalagi sister sekarang udah Baik, ini apakah Beli Juni ada kendala sinyal yang terputus Beli Juni? Oke, ini di tempat
saya freezing. Apakah di tempat bergerak? Oke. Ini kita tunggu Beli Juni bergabung kembali. Oke, baik, kita tunggu untuk Beli Juni bergabung kembali. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata untuk persiapan Serdos ini mau untuk kendala-kendala kecil mungkin ya untuk kita saat ada yang pindah home base begitu ya. Memang pindah home base ini lumayan menjadi kalau tidak ada gerak cepat dari tim teknis begitu ya, itu akan jadi kendala khusus untuk kita nantinya dalam proses Serdos ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tim teknis atau admin, nah admin kampus itu memang sangat besar perannya dalam sertifikasi dosen kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini kita tunggu kembali Beli Juni untuk bergabung. Oke, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini semoga bisa kita tampung dan bisa kita bahas semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini memang ada kendala dari Beli Juni tadi, semoga bisa segera bergabung lagi dengan kita. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, ini sembari kita menunggu Beli Juni bergabung kembali, saya ingatkan kembali untuk bisa mengisikan absensi untuk nantinya bisa mendapatkan sharing materi, e-sertifikat, dan juga rekaman untuk Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk rekaman kegiatan pada siang hari ini nanti akan kami kirimkan bersama dengan e-sertifikat dan juga fasilitas-fasilitas peserta lainnya. Oke, ini kita tunggu untuk Beli Juni bergabung kembali dengan kita di Zoom untuk bisa melanjutkan diskusi kita. Karena memang berbicara dari pengalaman itu akan menjadi guru terbaik ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya pengalaman diri sendiri, mungkin pengalaman rekan sejawat yang kita bisa pahami, oh ternyata kendala-kendala seperti ini harus diminimalisir. Kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan supaya tidak ada kendala-kendala begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan pastinya untuk Bapak Ibu sekalian bisa memproporsikan sendiri saat ini ke berapa bobot proporsi dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu kemudahan dari bentuk sistem yang baru begitu. Saat ini sudah ada Merdeka Belajar, semoga dengan adanya Serdos ini juga mendukung dengan adanya Merdeka Belajar, mungkin Bapak Ibu sekalian yang banyak aktivitas seperti tadi Beli Juni, banyak pengabdiannya lebih banyak, jadi untuk PDD UKT-PT-nya pun proporsi terbesar itu ada di pengabdian masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang banyak di penelitiannya sudah banyak juga di setiap BKD-nya gitu ya, penelitian, bukti-bukti penelitiannya sudah banyak begitu, itu bisa menjadikan salah satu proporsi bobot yang terbanyak untuk menjadi penilaian begitu. Oke, ini kita tunggu terlebih dahulu Beli Juni untuk bergabung bersama kita. Oke, Beli Juni apakah sudah bergabung kembali ke dalam room Zoom? Oke, ini masih mencoba untuk bergabung kembali dengan kita Bapak Ibu sekalian. Beli Juni kebetulan ada kendala sinyal, beliau menyampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, di sini yang masih bingung, boleh masih bingung apa saja? Mungkin tadi untuk video pembelajaran tadi juga sudah diinformasikan ya Bapak Ibu sekalian oleh Beli Juni, bahwasanya video pembelajarannya alangkah baiknya sesuai dengan RPS yang sedang berlaku. Nah, akan memudahkan, dan pastikan RPS-nya tersinkronisasi dengan di PD Dikti Bapak Ibu sekalian, karena nantinya untuk tim asesor menilai juga berdasarkan data-data yang ada di database PD Dikti, Sister. Nah, itu dua akun
database yang digunakan untuk penilaian Cerdos, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen di Indonesia. Banyak sekali ya, Min, Mbak Rida, banyak sekali ya ini ternyata apa saja yang harus kita sinkronkan data-data dosen ini. Iya benar sekali Bapak Ibu sekalian, data-datanya banyak dan memang kita pun juga harus lebih update begitu ya. Mohon Mohon maaf. maaf. Oke, sudah bergabung lagi dengan kita. Oke. Iya, saya ganti perangkat jadi. Oke, tidak apa-apa, Bli. Oke, baik. Ini mungkin bisa kita lanjutkan, Bli? Silakan, Mbak Ida. Oke, tadi terkait pindah home base ya, Bli ya. Jadi memang pindah home base ini memang harus segera perubahan datanya begitu ya, Bli, supaya Betul. tidak mengganggu proses sertifikasi dosen kita terutama begitu. Betul sekali. Jadi kalau sudah aman proses migrasi data itu yang paling dikejar dulu, ya. Pastikan nanti cek di PDDK di sister Bapak Ibu perubahan-perubahan datanya, ya. Jadi biasanya kalau di kami kemarin pengalaman saya waktu perubahan kode PDDK bahkan kode PT ya, itu banyak data yang memang harus kita tarik dari lembaga kita yang lama ke baru. Prosesnya lumayan juga sih. Tapi syukur karena ada tim juga yang gerak cepat begitu Bapak Ibu, 3-4 bulan itu udah beres. Ada beberapa perguruan tinggi yang sampai 1 tahun 2 tahun belum clear karena begitu banyak rekor data yang harus ditarik. Nah itu. Jadi kalau misalkan pada saat sudah eligible, apakah data di kampus lama bisa diklaim? Bisa. Saya buktinya sudah saya klaim yang kampus lama. Itu beberapa pengajaran itu pilih Bapak Ibu ya. Kalau saran kami pilih yang sesuai bidang Bapak Ibu. Ya, jangan asal klaim aja biar kelihatan banyak. Ternyata bukan bidangnya. Contoh, saya di bidang teknik informatika, spesialis saya itu adalah di networking begitu ya. Jadi saya klaimnya itu aplikasi. Ya, ada sih kaitan cuma nggak match juga. Lebih ke networking, beberapa networking yang irisan-irisan ilmunya ada di sana. Itu yang mungkin bisa diklaim. Jadi biar enak nanti ceritanya di bidang pengajaran Bapak Ibu. Mission statement-nya nyambung. Itu kira-kira Mbak Rida. Oke, baik, Bli. Jadi memang pindah home base bisa asalkan tadi migrasi datanya segera ya, Bli ya. Tidak berlarut-larut begitu. Oke, siap, Bli. Selanjutnya, tadi saya sedikit membaca pertanyaan juga di kolom chat Zoom. Tadi, Bli, ada pertanyaan. Itu terkait apakah harus semua dosen itu membuat video pembelajaran, Bli. Nah, ini kalau memang yang proposal terbanyak adalah pengabdian ataupun penelitian, apakah semua dosen yang sedang disertifikasi di YS ini harus membuat video pembelajaran? Oke, terima kasih. Jadi wajib ya, tidak ada opsional di sana. Ya, jadi wajib Bapak Ibu karena di dalam Tridharma. Makanya selaku dosen, sebagai seorang dosen Tridharma itu kan harus kecuali ada Bapak Ibu misalkan jadi DT nih, dosen dengan tugas tambahan, tapi tetap Tridharmanya jalan, BKD kan nggak bisa tanpa Tridharma, ya. Walaupun nanti ada poin-poin yang memang tidak mewajibkan dosen itu melakukan penelitian dan pengabdian, tapi pengajaran tetap ngajar walaupun jadi dosen tambahan, jadi rektor sekalipun harus tetap ngajar. Gitu ya. Nah, untuk videonya wajibkah? Wajib. Ya, wajib karena itu menjadi satu kesatuan penilaian di PDD UKTP. Oke. Gitu. Karena sebagai dosen sesedikit apapun pasti ada sesi mengajarnya ya, Bli ya. Karena tidak Tridharma kalau tidak ada mengajar begitu ya. Tidak ada mengajar. Sekali. Oke. Tapi jangan kebanyakan mengajar di luar kampus. Betul. Kasihan home base juga ya, Bli ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin ada tambahan juga, Bli. Ada pertanyaan dari Ibu Cecilia Bintang terkait video pembelajaran juga. Apakah ada syarat video pembelajaran itu 1 tahun sebelum pengajuan Cerdos atau adakah durasi maksimalnya nih, Bli, mungkin video pembelajaran ini? Oke, videonya itu apakah harus yang 2 tahun 3 tahun? Yang penting sesuai RPS, itu kuncinya. Ya, Bapak Ibu, jadi tidak ada syarat, nggak boleh video yang 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, pembelajaran yang 2 tahun lalu. Yang penting RPS-nya itu kuncinya.
RPS mana yang mau dijadikan sebagai acuan. Oke, itu divideokan buat. Pilih salah satu pertemuan dari 16 kali pertemuan. Tapi jangan yang UTS sama UAS ya. Kan 16 kali pertemuan UTS, UAS ya. 14-nya yang jadi dipilih yang paling gampang gitu enggak. Pilihlah ini yang dari sekian kali pertemuan. Terus maksimal video 30 menit. Maksimal 30 menit. Nggak boleh lebih sedetik pun. Kurang boleh. Rata-rata paling bagus tuh video 27 menit, 28, 29 tuh bagus. Bisa 29, sekian tuh alangkah baiknya. Oke, siap Bli. Jadi memang tidak ada batasan, yang penting adalah sesuai dengan RPS yang digunakan, yang kita klaim, begitu ya Bli ya. Betul sekali Mbak Rida. Oke, baik. Terima kasih banyak Bli ini untuk penjelasan terkait video pembelajaran. Oke, ini oke, banyak sekali ternyata yang membahas terkait video pembelajaran ini ketika kita memang membahas ini, Bli. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Fadilah Tamange gitu. Izin bertanya, Bapak. Untuk di bagian isian daftar riwayat hidup pada kolom riwayat organisasi profesi atau ilmiah, datanya kosong, padahal terdaftar di kolom yang lain. Ada riwayat pertemuan ilmiah, beliau sampaikan. Nah, masalahnya seperti ini apakah akan mengganggu penelitian, penilaian nantinya, Bli? Jadi beliau di data riwayat organisasi profesi ini kosong, akan tetapi beliau ada isian di kolom riwayat pertemuan ilmiah. Apakah nanti juga akan mempengaruhi penilaian atau seperti apa? Baik. Nggak salah tempat ya mungkin itu. Kayaknya sih karena salah tempat upload begitu ya. Jadi bagian dari organisasi profesi itu kalau tidak salah posisinya ada di pengajaran ya, pengajaran. Ya. Sorry di profile. Di situ ada apa namanya? Ada data dosen ya, terus ada pangkat akademik termasuk juga keikutsertaan dalam organisasi. Kalau pertanyaannya apakah tidak jadi masalah? Nah, biasanya untuk yang organisasi profesi, kalau sudah diklaim, ya, yang kebetulan di sistemnya kosong kan nggak bisa diklaim. Tapi kalau sudah masuk ke tempat lain ya, mungkin bisa dipertimbangkan nanti oleh asesor. Tapi yang pasti dicek kembali saja Bu sistemnya, ya, dipastikan lagi sistemnya di bagian data dirinya, ya. Sudah benar nggak posisinya di sana? Silakan Bu Fadil. Baik Pak, izin masuk. Sepertinya saat saya mengisi BKD Sister mungkin salah kamar. Oke. Ada di kamar yang lain di bagian pertemuan ilmiah, padahal ini adalah bagian dari profesi ilmiah begitu. Jadi Pak, mungkin itu nanti apakah bisa diperbaiki di sistem sisternya begitu Pak? Kalau salah kamar itu bisa diperbaiki di sister aja Bu, ya. Dia itu kalau nggak salah posisinya ada di anggota profesi ya. Oke, anggota profesi ya. Bisa diperbaiki di sana Bu. Ya, tambahkan aja riwayat anggota profesinya. Tapi yang publikasi itu dihapus Bu. Kalau misalkan sudah kadung terisi, sudah terlanjur terisi, jangan diklaim aja nanti. Tambahkan baru aja. Tapi jangan diklaim. Tapi saat diklik bagian tambahnya itu nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa hanya di riwayat anggota profesi kan? Di riwayat anggota profesi kan bisa kok Bu, bisa. Oh, ini saya sedang buka. Berarti bukan di layanan Serdosnya ya, di bagian pengisian. Bukan. Ya? Itu semua ngeklaim Bu. Bukan, itu semua ngeklaim. Isiannya semua ada di sistem. Ya. Yang di Serdos itu, di aplikasi Serdos itu hanya pengisian tentang data diri Ibu, ya, mission statement termasuk pengajaran, penelitian, pengabdian. Ya. Oke, sama-sama Bu Fadila. Oke, terima kasih banyak Bli untuk penjelasannya. Jadi diubahnya untuk beberapa hal yang bisa kita ubah adalah diubahnya di sisternya ya Bli ya.
bukan di layanan Betul, seterusnya begitu ya Bli ya. bukan. Karena Oke, ngeklaim dia. Oke, siap. Jadi pastikan nih Bapak Ibu sekalian data sisternya diupdate-update begitu ya Bli ya. Diupdate-update begitu. Mungkin nyicil juga mungkin awal semester mungkin yang sudah ada datanya boleh dimasukkan juga begitu atau bagaimana Bli? Kalau tadi saya sempat menangkap juga informasi dari Bli Juni bahwasannya jangan asal upload gitu. Dilihat periodenya karena takutnya belum dibuka masanya sudah upload saat masanya merasa sudah tenang ini sudah saya upload ternyata saat periode ditutup karena uploadnya sebelum masa periode dibuka kemudian tidak terklaim. Nah, ini seperti apa ini Bli? Lebih penjelasannya lagi mungkin Bli. Gimana bisa diulang Mbak Rida? Ya, tadi Bli Juni saat menyampaikan materi juga ada penjelasan bahwasannya memastikan rentang waktu kapan kita menguploadnya. Nah, tadi ada informasi bahwasannya sempat juga nih terlewat sudah terlebih dahulu gitu sudah gercep begitu ternyata belum masanya akhirnya malah ternyata belum terrecord ini apa yang diupload. Nah, ini seperti apa nih? Jadi gini Bapak Ibu, di aplikasi Sister Sedos itu kan sudah ada rentang waktu ya, periode untuk kapan mulai mengisi, kapan berakhirnya, begitu. Memang kalau sebelum waktunya mengisi dia masih bisa diisi gitu. Tapi pada saat sudah aktif dia dinolkan Bapak Ibu. Misal contoh, pengajaran itu mulainya tanggal 20 nih September baru bisa diisi. Saya kemarin itu 19 sudah isi. Jadi pada saat aktif ya udah hilang punya saya. Tapi kita udah tenang Bapak Ibu. Tenangnya Pak, saya udah upload, udah simpan, udah publish kan. Udah pasti masuk lah. Ya. Ternyata maju satu hari saya mengisi, padahal belum dibuka. Akhirnya apa? Sistem yang lama itu dinolkan semua, datanya hilang semua gitu. Jadi dengan PD-nya begitu, nunggu pengumuman ternyata nggak lulus gitu. Karena apa? Karena ternyata kosong isinya gitu. Oh, jadi itu pengalaman kita. Oke, jadi pastikan mengisi sesuai rentang waktunya ya Bli ya. Rentang waktu betul. Oke, Jadi jangan ujuk ke susu katanya. betul. Niat hati gercep, gerak cepat. Oh, ini udah bisa diisi, saya langsung isi. Tapi ternyata saat di jadwalnya memang dinolkan semua oleh sistem. Jadi apa yang sudah terisi tidak terrecord jadinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu DYS yang saat ini di Serdros gelombang 2 dipastikan dicermati lagi rentang waktunya supaya tidak ada terlewat dan tidak ada kasus yang dialami seperti di Juni sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Bli yang akan saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Natalia. Mohon izin bertanya, Bapak. Sekiranya bagaimana dengan dosen yang sedang tugas belajar? Apakah yang dinyatakan eligible? Jadi tugas belajar dan dinyatakan eligible untuk mengikuti Serdros. Nah, untuk unsur pengajarannya dan pengabdian masyarakat ini seperti apa? Apakah data yang dipakai adalah data yang sebelum saat kita tubel atau yang sedang kita tubel? Kemudian pada tubel ini unsur pengajaran dan pengabdian itu tidak dilakukan. Nah, ini seperti apa ini, Pak di Juni? Jadi untuk yang tugas pengalaman belajar yang belum pernah saya alami nih. Oke. Kalau yang tugas belajar kan memang pada hakikatnya tidak melakukan kegiatan tridharma ya, tridharma, tapi dipanggil begitu. Nah, kalau menurut saya sih ini adalah rezeki ya, rezeki. Jadi rezeki nomplok nih. Nah, mumpung rezeki nomplok, perbaiki data sebelumnya, pakai data sebelumnya, ya. Nggak ada salahnya untuk dicoba. Tapi pada prinsipnya kalau lolos juga kan nggak bisa dipakai karena tugas belajar kan, ya. Jadi value-nya juga belum bisa direalisasikan karena tugas belajar, karena dianggap non-aktif. Tapi pada saat sudah aktif otomatis. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu yang tugas belajar itu diklaim aja, kan nggak sulit tuh, cuma ngisi vision statement, ya kan, pilih kada fundamental, isi prosentase, buat deskripsi masing-masing PDD UKT PT, udah
kan nggak ada yang perlu harus dibuat baru lagi gitu. Dengan syarat ya tertata dengan baik sistemnya, baik pengajaran, pengabdian, penelitian. Jadi kalau ini saran ya, Mbak Dida ya, saran ya. Jadi Oke, siap Bli. Jadi begitu Ibu Natalia saran dari Bli Juni. Jadi untuk data-data sebelum tubel itu bisa diperbaiki dan dipersiapkan menjadi data-data yang memang bisa kita gunakan untuk memperjelas begitu ya Bli ya, untuk proses klaim PDD UKT PT kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tubel eligible itu rezeki nomplok sekali ya Bli ya. Sudah. jadi nanti pas selesai tugas belajar udah aktif, Udah langsung cair. langsung sedosnya begitu. Dan jangan lupa BKD-nya berarti ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau sudah serdos tidak BKD, aduh, itu apa Bli? Yang jadi kendala apa? Jadi sanksinya nih Bli Juni, mungkin bisa sharing untuk rekan-rekan dosen yang saat ini sudah ini pejuang serdos. Kemudian kalau sudah serdos, nah apa sih yang dirasakan oleh Bli Juni sebagai mungkin sekaligus closingnya ini Bli untuk di kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Silahkan Bli. Baik, terima kasih Mbak Rida, teman-teman dari dunia dosen ya, duniadosen.com. Jadi pada prinsipnya sertifikasi ini adalah sebuah pengakuan ya. Jadi kalau mau diakui, ayo lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah barang tentu pasti pemerintah sudah memikirkan demi kesejahteraan Bapak Ibu semua. Tentu melakukan tridharma itu tidak butuh dana yang kecil ya. Jadi ini menjadi sebuah momentum juga untuk bisa dimanfaatkan. Nah tentu kalau sudah lolos nanti, ya seperti kata Bu Rida, seperti kata Marida ya, jangan lupa BKD. Tanpa BKD, tanpa ada sling gitu. Oke, jadi yang belum lolos kita perjuangkan, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Yang sudah lolos dan saat ini masih berjuang untuk gelombang 2, semoga nanti dilancarkan hingga lulus, dinyatakan lulus Bapak Ibu sekalian pejuang serdos. Dan yang sudah lolos BKD-nya jangan lupa, karena ada spoiler Bapak Ibu sekalian, kalau untuk arah kebijakan karir dosen selanjutnya untuk rekan-rekan dosen yang ASN terutama, ini sudah ada informasi-informasi bahwasanya BKD adalah menjadi base dari semua pengembangan karir dosen. Jadi untuk PAK, untuk apa namanya MI SPK juga itu juga akan dikonversikan dari BKD Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bli tadi ada pertanyaan mungkin ini yang menjadi ganjalan banyak rekan dosen, karena tadi saya membaca terakhir di kolom chat ini, bagaimana kalau penelitian ini kosong Bli, apakah mungkin? Kalau pemahaman saya adalah minimal adalah 10% harus ada ya Bli setiap tridharmanya. Nah, kalau yang kosong bagaimana gitu ini Bli? Kalau yang kosong, saya kira nggak bisa eligible karena BKD pasti kosong. Kok bisa ya? Itu pertanyaan saya. Kok bisa ya? Betul. BKD-nya memenuhi gitu kan? Jadi tidak mungkin kosong ya Bu ya? Karena asisten ahli itu kalau BKD kan minimal 1 tahun itu 1 jurnal berindeks Sinta, kan gitu ya. Terus untuk setiap semesternya ada, itu pun berlaku selama 3 tahun kalau bersinta kan, untuk asisten ahlinya. Kalau untuk dosennya ya 1 semester 1 kali, dan itu tidak harus berindeks. Betul. Kan nggak sulit tuh. Betul. Mungkin di kolom penelitian itu kosong ya Bli ya, karena minimal 10%, dan Bapak Ibu sekalian juga sudah melampirkan BKD selama 4 semester atau 2 tahun, dan pastinya setiap semester ada kolom penelitian. Nah itu yang dipakai Bapak Ibu sekalian, jadi tidak mungkin kosong begitu. Jadi mungkin tidak menjadi yang highlight begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang dijadikan sebagai jawarannya adalah di bidang lain. Untuk penelitian itu tidak mungkin kosong karena minimal standarnya adalah 10%. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebentar. Maksudnya di portofolio itu memang di penelitiannya kosong, tapi beliau melakukan publikasi karya gitu loh. Itu gimana gitu. Memang kalau punya saya sendiri gitu, memang penelitiannya
hanya ada beberapa, cuma di publikasinya memang ada gitu. Nah, ini yang mungkin yang ditanyakan seperti itu. Di sister ada Pak? Iya, di sisternya kan penelitian dengan publikasi karya. Betul. Di penelitian sendiri tidak ada, tapi adanya di publikasi karya. Gitu. Saya juga begitu Pak. Saya juga begitu. Penelitian mandiri. Jadi kalau yang diklaim itu rata-rata biasanya yang publikasi karya Pak. Jadi kalau misalkan yang penelitian, maksudnya yang penelitian, publikasi, ilmiah, termasuk yang di bawah ya. Kalau saya sih kemarin juga sama. Waktu pengalaman saya di 2022, penelitian saya itu memang kosong, tapi publikasi yang ada. Bisa Pak, bisa. Izin untuk penelitiannya sedikit kosong. sedikit. Memang ini ya Pak ya, masih antusias dengan rekan-rekannya masih banyak. Oke, mungkin saya batasi untuk satu orang ya. Ini mungkin Ibu Ismuntania, saya berikan kesempatan. Terakhir ya Bia, ini untuk rekan-rekan yang masih bertanya ya. Oke. Silakan Ibu Ismuntania. Baik, izin Ibu Bapak, sama kayak yang Bapak tadi sebenarnya untuk memperjelas saja, berarti tidak masalah kosong di item penelitian yang pasti di publikasi harus kita masukkan. Kalau persepsi saya di awal, laporan penelitian dari artikel publikasi itu yang kita masukkan di fitur penelitian gitu Pak. Apakah seperti itu atau tidak masalah kosong di fitur penelitian, yang pasti di artikelnya yang kita harus isi gitu Pak, untuk memastikan saja. Oke, baik, terima kasih Bu. Maksudnya yang fitur penelitian di sister setnya atau di sisternya? Sister ya. Kalau posisi Bu ya, untuk hari ini punya saya sendiri itu lebih banyak di publikasi karya Bu. Publikasi karya. Nah, tadi yang diklaim di Serdos itu adalah hasil publikasi karya. Berarti tidak masalah kosong Pak ya kalau untuk di fitur penelitian. Tidak masalah Bu. Karena kebetulan saya passionnya di penelitian Pak. Oke, saya juga sudah sempat ngikut penelitian Bu, nggak lolos jadinya gitu. Makanya iya. Oh gitu Pak ya, ya Allah. Karena kita di teknologi agak persaingan juga. Ya, persaingan. Pertama kita harus di internal dulu bersaing. Di internal siapa yang paling bagus itu baru bersaing keluar. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa Bu, bisa Bu, bisa. Oke, nanti ke depan bisa kita kolaborasi mungkin Bu. Lintas perguruan tinggi. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak. Iya, siap Ibu Ismuntania. Semangat selalu, semoga diperlancar nanti untuk proses serdosnya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bli Juni sharingnya, waktunya dari siang hingga sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan dosen yang bergabung di room Zoom ini. Jadi kita semakin banyak wawasan dan pengalaman yang mungkin kita dapatkan dari Bli Juni yang sudah lebih dulu lulus serdos di tahun yang 2022, tahun sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebagai penyemangat dari Bli Juni untuk rekan-rekan dosen, ada yang mau disampaikan Bli sebelum kami tutup? Baik, terakhir dari saya Mbak Rida ya. Jadi Bapak Ibu optimis saja ya, optimis ya. Jadi optimis untuk menyongsong yang namanya Serdos gelombang kedua. Dan kita yakin bahwa selama sister Bapak Ibu itu posisinya aman, klaim Serdosnya pasti aman. Dan jangan lupa lakukan sesuai dengan passion Bapak Ibu. Dan saya pun pribadi menginginkan dan mengharapkan Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan hari ini bisa lolos 100%. Mungkin itu Rina. Oke, baik. Terima kasih banyak Bli Juni atas waktunya, atas sharingnya, atas motivasinya, atas doanya untuk rekan-rekan dosen yang ada di room Zoom ini, supaya nantinya yang sedang berjuang untuk Serdos Gelombang 2 ini bisa lulus 100%. Amin. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang masih menunggu eligible-nya, mari dipersiapkan dengan baik
dengan lebih matang agar tiba saatnya nanti Bapak Ibu sekalian sudah siap dan tidak ada kendala. Biasanya kendala teknis ini yang membuat kita panik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan untuk selalu update informasi-informasi, update teknologi-teknologi terkini ya, mungkin akun-akunnya harus dipahami Bapak Ibu sekalian, karena memang kita tidak memungkiri di zaman yang sudah serba digital saat ini kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, terutama teknologi, karena memang untuk membuat simpel semuanya itu berproses Bapak Ibu sekalian, dan peran terbesar adalah kita sebagai dosen mendukung proses tersebut. Semoga nanti semakin ke depan kita akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk sistem-sistem yang membawahi atau menjadi ajang untuk pengembangan karir kita Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen Indonesia. Semoga karir-karir dosen Indonesia mengudara, bisa lulus cerdas, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi hingga puncaknya nanti jenjang guru besar atau profesor, karena pendidikan Indonesia pasti akan lebih berkembang ketika banyak rekan dosen Indonesia yang mencapai jenjang profesor lebih cepat, karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini kita sedang darurat profesor ya, karena sudah banyak yang akan segera pensiun di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita dosen-dosen muda, dosen-dosen yang masih segar saat ini penuh semangat, harus punya semangat untuk mencapai jenjang profesor secepatnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin itu saja untuk webinar kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak atas peluangan waktunya Bapak Ibu sekalian mengikuti dari awal hingga akhir melalui Zoom ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa mengisikan absensinya ya Bapak Ibu sekalian, karena nantinya untuk materi dan juga sertifikat dan juga rekaman untuk Bapak Ibu sekalian yang menginginkan itu nanti akan dikirimkan sesuai dengan data absensi yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan kembali, kendala yang dialami oleh tim kami saat mengirimkan adalah kesalahan penulisan email ataupun WhatsApp, sehingga link yang kami berikan tidak sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan sudah mengisi absensi dengan benar, nama, alamat email, nomor handphone ataupun WhatsApp-nya, supaya nanti bisa kami kirimkan dan bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian, begitu. Kalau yang belum menerima untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, boleh langsung chat di admin, dan mohon bersabar ya Bapak Ibu sekalian, admin akan membalas satu persatu, tapi mohon bersabar, insya Allah akan dibantu untuk yang memang belum mendapatkannya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian mengisi absensi, karena akan dikirimkan sesuai data absensi yang masuk kepada kami ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kendala selama berjalannya kegiatan. Semoga tidak mengurangi materi dan esensi kegiatan kita pada siang hingga sore hari ini. Semangat selalu rekan dosen Indonesia, selalu update informasinya, dan jangan lupa follow akun duniadosen.com, update juga informasi-informasi yang ada di website duniadosen.com. Informasi-informasi update tentang pengembangan karir dosen akan selalu konsisten kami share melalui website dan juga sosial media duniadosen.com. Sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Lolos cerdas itu usaha yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan karir kita ya Bapak Ibu sekalian. Semangat selalu. Saya Rida sebagai moderator, mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Rida. Terima kasih Pak Juni, Bu Farida. Ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bli Juni. Terima kasih Pak Bli. Thank you. Shalom. Bli Juni. Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Recording stopped.